Oke, Assalamualaikum. Nah, kembali lagi bersama Ilham Alkatiri di acara yang dinanti-nanti. Ya salam. Ini adalah konten yang bisa dibilang STY dilema, buah si malakama, maju kena, mundur kena. Kenapa begitu? Gua akan memberikan penjelasannya. Ini konten sedikit hot, sedikit panas, karena gue mau hitung-hitungan juga nanti kalau misalkan kita menang gimana nasib kita, kalau kita seri seperti apa nasibnya, kalau kita kalah apa yang akan terjadi, terus evaluasi besar-besaran juga nanti dari PSSI, kira-kira hasil seperti apa. Banyak banget kekuatan dari Saudi. Ada beberapa hal penting yang akan gue sampaikan. Sebelumnya gue mau minta ucapin terima kasih sama kalian yang kemarin gue promoin kaos gue kasih hadiah parfum. Gila, kaget gue. Akhirnya banyak banget yang beli. Sisa beberapa aja. Ukuran L-nya udah habis semua. Ukuran M sisa 3 biji. Ada XXL gede. Jadi yang gede-gede ini masih ada nih. XL, XXL, dan lain-lain tuh masih ada. Jadi kalau misalkan yang ini nih. Gue tampilin juga detailnya. Kalau kalian masih mau, ya itu tinggal sisa itu aja. Sama ini, Indonesia. Ini punyanya dari Hooligans. Keren banget. Gue juga akan rekomendasiin juga buat kalian produk ini. Hoodie, sama gue taruh di keranjang juga. Jadi silahkan dilihat-lihat aja, oke? Ini dia, gue akan mulai dari Eliano. Ya salah. Eliano ini gini ya, gue lagi berpikiran, ternyata gue post kemarin di IG gue post di Instagram, gue bilang, kayaknya ini akan terjadi seperti ini. Dan yang komennya bener bang, gue juga mikir kayak gitu juga. Apa itu? Kayak gini. Ya, gue bilang, Eliano ini kan udah 2 kali nggak dimasukin ke line up sama Sintayong, oke? Nah, sekarang nih baru hari ini baru setelah pertandingan lawan Jepang itu tekanannya kenceng banget, tekanannya luar biasa agar si Eliano ini masuk line up. Tapi menurut Sintayong ini Eliano tidak cukup baik untuk masuk bersaing di line up. Bahkan duduk di bangku cadangan pun ini orang enggak gitu, dia nggak masuk ke squad lah istilahnya. Jadi dia kalah saing sama tim yang ada di squad, bahkan sama cadangannya. Oke, di situ ada siapa aja? Ada Ferrari, ada Hoki Caraka, ada Sananta, terus ada Witan, terus ada Arhan, terus ada Sayuri, terus ada beberapa pemain lainnya. Nah, Eliano ini dia kalah saing sama pemain-pemain ini. Jadi, apakah masuk akal atau enggak? Itu yang jadi pertanyaan dari netizen. Dan kenceng banget era protesnya, bahkan gue ngeliat sampai puluhan ribu komen di akunnya si Sintayong ini. Nah, gue mikir gini, apa jangan-jangan, coba lu inget-inget video gue nggak berharap ini terjadi ya. Tapi gue mikir gini, apa jangan-jangan Eliano nanti lawan Saudi tiba-tiba dimainin? Kalau masuk cadangan aja, masuk ke tim aja, ini udah sesuatu hal yang bagi gue aneh. Makanya gue bilang dilema untuk Sintayong. Tapi kalau tiba-tiba main langsung jadi pemain inti, ya ini menurut gue, ini hanya untuk memenuhi kepuasan publik aja, bukan bagian dari strategi. Bahaya buat gue. Karena apa? Karena daripada dibully, ya gue mainin deh. Jadi bukan benar-benar untuk kepentingan tim, yang penting netizen senang. Kalau gue takutnya itu terjadi gitu. Gue berharap Eliano main tentu karena kualitasnya bagi gue, kualitasnya di atas pemain-pemain cadangan lainnya. Dan dia memang layak main inti sebenarnya. Dengan posisi dia yang ideal ditempatkan di sana, dengan strategi yang akan dijalankan sama timnas, gue rasa Eliano cocok gitu. Cuman gue takutnya nanti begitu dimainin, ntar orang berpikirnya kayak gue berpikir kayak sekarang gitu. Jangan-jangan dimainin cuma buat kepuasan publik. Kenapa mikir kayak gitu? Karena menurut Sintayong ini orang nggak pantas untuk ada di tim. Nggak cukup baik untuk ada di tim. Kok dimainin? Kalau nggak cukup baik, kenapa dimainin? Kan nanti jadi ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Itu yang mengkhawatirkan gue. Di lain sisi gue berharap dia dimainin, tapi di sisi lain gue takutnya dimainin bukan kepentingan tim, tapi dimainin karena kepuasan publik. Mendingan jangan dimainin sekalian. Takutnya nanti strategi yang dijalankan yang harusnya nggak cocok dengan yang ada si Eli itu ternyata dipaksakan jadi tim kita jadi bermainnya nggak bagus. Jadi tetap aja sama pendiriannya, kalau menurutnya nggak baik ya udah jangan baik gitu. Jangan dimainin karena tekanan dari media sosial. Nanti masa sehebat itu netizen bisa ngatur sampai kesusunan line up, itu bahaya banget. Jadi gue nggak berharap itu terjadi, tapi gue berharap Eliano dimainin. Bingung kan lo? Sama, gue juga dalam keadaan. Soalnya gue pengen banget lihat dia main dan dia layak gitu. Tapi kalau misalkan dia dimainin, ntar takutnya nggak strategi. Itulah poinnya itu. Mudah-mudahan lo paham yang gue omongin, karena bagi gue agak sulit untuk menjelaskannya, takutnya disalah artikan. Tapi itu yang gue rasakan dan itu ternyata mewakili teman-teman yang lain. Jadi mudah-mudahan
lo paham dengan apa yang gue maksud. Kalau paham, angkat tangan di kolom komentar. Jadi biar gue tahu ternyata lo paham. Jangan ntar dipelintir-pelintir tiba-tiba dijadiin jedak-jeduk buat di TikTok. Duel. Ada muka gue lagi, terus dipotong omongannya. Jangan, bahaya. Oke? Terus gue mau ngeliat untuk kekuatan tim, gue bagi dua ya, kekuatan kita sama kekuatan dari Saudi. Kalau kekuatan kita, gue yakin ini kita lagi on fire sebenarnya. Lo jangan merasa kita tuh nggak bagus tim ini karena kalah lawan Jepang. Masa orang Jerman ngerasa nggak bagus timnya karena kalah lawan Jepang juga kan? Enggak, dia tetap bagus. Sama halnya kayak kita. Indonesia tetap bagus, tetap tim yang kuat, tetap tim yang bagus dengan skuad yang ada. Itu bukan karena kita kalah lawan Jepang terus tiba-tiba kita seakan-akan timnas kita nggak bagus gitu. Tetap bagus. Lawannya aja Jepang kejagoan buat kita. Jadi pemain kita terlihat levelnya lebih rendah kalau dibandingin sama Jepang. Kalau dibandingin sama Saudi, nggak banget gitu. Karena gue ada statistiknya, ada head to head-nya itu sampai 5 pertandingan terakhir itu kita nggak jauh-jauh amat sama dia. Nanti gue akan sampaikan. Sabar, nanti gue akan sampai ke sana. Oke, kekuatan kita Kevin Dix sepertinya diprediksi itu nggak akan main karena dia cedera. Tapi nggak apa-apa, tanpa Kevin Dix juga lini belakang kita juga udah oke. Cuman Kevin Dix memang untuk menyerangnya dia bagus banget. Kemarin juga hampir assist. Saya nggak pas aja timingnya. Tapi tanpa Kevin Dix juga sebenarnya kita juga udah oke lini belakang kita. Terus untuk lini depan, Orad Mangun gue yakin dia akan berbenah karena dia kemarin kelihatan nyesel banget pas dia goreng-goreng tuh harusnya dia shoot. Dan ada beberapa pemain yang kayak Tom Haye, terus akan bermain dengan Ivar Jenner. Kalau dia berdua dimainin, Ivar Jenner dan Tom Haye, berarti itu Sintayong pengen nyerang. Oke? Itu patokannya. Kalau misalkan tiba-tiba Tom Haye main barengan sama Nathan, atau Ivar bareng sama Nathan, atau sama siapapun di tengah itu berarti kita mau bertahan lagi, seperti biasa. Atau kita mau counter attack. Tapi kalau dua-duanya dimainin bareng, Sintayong dari awal mula pertandingan, dia emang udah niat untuk menyerang. Oke, nanti gue akan kasih hitung-hitungannya, kenapa kita harus menyerang, dan kenapa kita harus dapat poin di sini. Karena target kita yang berikutnya lawan Bahrain, Cina, lawan Jepang, Australia, nanti gue akan sampai ke hitung-hitungan itu. Oke? Terus untuk tim kita lagi, Verdong biasa, masih tetap oke, Martin Paes juga oke, semuanya masih aman-aman aja. Bagi gue nggak ada permasalahan, dan pemain-pemain kelas Eropa ini kalau kalah sekali nggak terus jadi drop juga, dan dia juga tahu dia bakal kalah lawan Jepang, jadi nggak mempengaruhi mental gitu. Nah, kekuatan dari Saudi ini yang mengkhawatirkan buat gue. Saudi ini adalah grup neraka buat mereka. Saudi juga ini adalah pertandingan yang sangat penting buat dia karena persaingan dia itu cukup ketat. Anggaplah Jepang ini udah pasti lolos Piala Dunia, berarti dia hanya butuh satu tempat lagi itu di peringkat kedua antara Australia dan Saudi. Oke? Kalau sampai Saudi kalah sama Indonesia, dia bisa kalah saing dengan Australia dan itu cukup repot buat dia gitu. Nah, makanya Mancini diganti dengan pelatih yang sebelumnya itu yang cukup bagus sebenarnya, dan gue ngelihat motivasi yang cukup tinggi juga dari pemain-pemain Saudi yang memang kita harus menang, dia pun harus menang gitu. Nah, ini bisa membahayakan. Kadang gini, kalau lo tim lo nih dapat pelatih baru, dan pelatih ini pernah sukses bersama lo, itu motivasinya gue takutnya 2-3 kali lipat dibanding sekarang gitu. Itu yang gue takutin dari Saudi. Kalau dari skill rata-rata gue rasa kita nggak jauh-jauh beda sama dia. Bahkan kita oke juga dibanding Saudi. Kita juga kemarin main di negaranya juga oke lah, kita menyaingi dia. Dan motivasi tambahan itu yang mengkhawatirkan gue. Tapi lagi-lagi kita bermain di kandang, itu menambah poin plus buat kita, dan itu menambah motivasi juga buat pemain. Kemarin juga lawan Jepang, motivasi pemain juga bertambah 100%, tapi karena lawannya Jepang aja jadi agak repot. Jadi kita lupakan itu, bukan berarti tim kita jelek, karena Jepangnya terlalu fenomenal aja. Oke? Kekuatan Saudi, gue rasa dia akan menurunkan kemampuannya 100% di pertandingan nanti, dan ini bisa berbahaya buat timnas Indonesia. Oke, hitung-hitungannya gini. Kalau misalkan, sebenarnya bukan kalau misalkan sih, kalau kalah itu udah bukan lagi obrolan. Kalau kalah itu kita bisa bubar ini. Jadi targetnya seri atau 3 poin. Anggap seri aja jelek-jeleknya. Jangan 3 poin, alhamdulillah. Tapi anggap aja kita jeleknya seri nih. Kita dapat 1 poin kan. Sekarang kita punya 3, oke? Seri lawan Saudi kita dapat 1 poin. Berarti poin kita 4, oke? Sabar, kita masih ada di bawah. Biarin aja dulu, oke? Nanti kita akan ketemu Bahrain dan Cina di kandang kita, oke? Gue yakin ya,
kalau ketemu Bahrain dan Cina di kandang, ini dua-duanya adalah ajang balas dendam kita nih. Kayaknya Bahrain bakal kita makan habis, Cina ini bakal kita makan habis. Nanti kalau kita dapat 3 poin, kita dapat 6 poin, ini hitung-hitungan insya Allah namanya. Prediksi insya Allah. Kalau kita dapat 6 poin, ditambah 4 poin sama besok kita seri lawan Saudi, itu kita bisa dapat sekitar 10 berarti. Nah, 10 itu kita bisa ada di peringkat yang meloloskan kita ke fase berikutnya. Itu aman sebenarnya. Jangan mikir lagi kalah. Kalau kalah kita bubar. Kenapa gue bilang cuma 10? Karena yang berikutnya, selain lawan Bahrain dan Cina, kita lawan Australia di negaranya, sama lawan Jepang di negaranya. Itu mah udah, lo jangan bilang bola itu bundar lagi. Gue repot. Gue kemarin ngomong bola itu bundar, disalahin. Gue bilang gue optimis, gue pesimis lawan bisa menang lawan Jepang. Disalahin juga. Gue bingung makanya. Jadi kalau misalkan nanti lawan Australia dan Jepang di negara mereka masing-masing, kayaknya kita akan lepas di situ. Peluang kita hanya 2, kita main di kandang lawan Bahrain sama lawan China. Jadi hitung-hitungannya, kalau besok sesuai harapan seri aja minimal, kita masih bisa lolos. Tapi kalau kita menang, semua akan berubah petanya dan itu lebih bagus buat kita dan itu sangat amat luar biasa buat timnas Indonesia. Jadi tetap harapannya menang tapi minimal seri. Kalau kalah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jangan sampai kita kalah lawan Saudi Arabia. Oke. Apalagi yang berikutnya? Gue ngelihat STY ini, Sintayong ini nasibnya selalu bagus aja dia. Dia nasibnya bagus, tapi di ujung-ujung tanduk gitu. Setiap sampai titik darah penghabisan, udah mau mati kita nih, nasib kita selalu bagus di tangan Sintayong. Di Piala Asia kemarin kita berkaca dari situ, kita udah nggak lolos sebenarnya, tapi tiba-tiba kita bisa lolos yang, kalau lo inget videonya tuh seru banget, yang mereka selebrasi di hotel sampai nangis-nangis karena ngeliat pertandingan hasil lain yang menguntungkan kita, yang akhirnya menyebabkan kita bisa lolos. Nasib STY bagus di situ, dan gue rasa di fase ini, di pertandingan ini, gue yakin Sintayong dapat keajaiban lagi dan nasibnya insya Allah bisa membawa Indonesia merubah apa yang orang prediksikan gitu. Karena banyak media-media di Eropa, media Australia apa Vietnam kalau nggak salah ngomong peluang Indonesia lolos itu cuma 16%, terus peluang menang lawan Saudi itu sangat tipis menurut mereka. Yaitu kita harus jawab dengan pembuktian di lapangan. Dan gue yakin banget Sintayong bisa membuktikan itu dan bisa memenangkan pertandingan ini. Kalau aja dia nyerang, jangan bertahan. Kalau aja dia nyerang, gue rasa bisa dibombardir. Karena Saudi nggak fenomenal banget. Dia juga lagi dalam keadaan yang terpuruk. Timnya baru ganti pelatih juga. Morat-marit. Jadi ini kesempatan emas buat Indonesia. Jangan sampai terus kita bertahan, cuma kita dapat yang harusnya kita bisa dapat peluang ngegolin, malah kita kegolan. Yang harusnya seri atau harusnya bisa menang malah jadi kalah gitu. Gak ada pilihan, kita harus menyerang total. Oke, gini. Hitung-hitungan head to head, kenapa gue bilang kita bisa menang lawan Saudi? Karena dalam sejarah pertemuan lawan Saudi, memang kita nggak pernah menang lawan Saudi. Oke, terakhir kita paling top lawan Saudi itu kita seri 1-1. Tahun 1983, ya salam, gue aja belum lahir tuh hari. Itu udah lama banget. Tapi ke belakangnya, sekarang contoh gini. Saudi ini pertemuan sebelumnya kita 1-1, oke, yang di kandang dia. Kita menyaingi. Terus sebelumnya lagi ada pertemuan lagi, itu di tahun 2014, kualifikasi Piala Asia. Arab Saudi menang 1-0 lawan kita. Dan ini gue bicara tim kita, tim masih, pemain-pemain yang levelnya nggak sebagus sekarang ya. Oke. Terus 2014 tadi kita kalah 1-0 lawan Arab Saudi. Tahun 2013 itu di kualifikasi Piala Asia juga kita kalah 2-1 di kandang. Terus kita uji coba di tahun 2010 0-0. Jadi kalaupun dia menang cuma 1 angka selisihnya. Sebelumnya lagi tahun 2007 itu di Piala Asia kita kalah 1-2 sama Saudi. Jadi nggak pernah Saudi ngalahin kita ini dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang itu yang ngebantai 4-0. Kita emang pernah zaman dulu dibantai 6-0 tapi itu udah jebot banget deh. Kalau sekarang kita beberapa tahun ke belakang lah dengan kualitas pemain yang bukan seperti sekarang itu kita nggak pernah dibantai sama dia, dan dia kalaupun menang sama kita selisihnya hanya 1 angka aja, dan akhir-akhir ke sini bahkan kita selalu seri sama dia
ya ini sebenarnya bagus untuk kita. Selain tadi yang 1983 ya, kita sebelumnya kemarin seri di kandang dia di kandang kita, insya Allah kita bisa menang. Ingat Saudi, Indonesia ini bukan tim yang seperti dulu. Ini kita udah berbeda sekarang dengan kualitas pemain seperti Eliano di situ. Nah ini tim kita semakin luar biasa. Oke, terakhir Pak Erick Thohir udah bilang kalau misalkan nanti pertandingan setelah lawan Saudi akan ada evaluasi besar-besaran. Entah evaluasinya apa, kalau menang mungkin evaluasinya juga berbeda. Kalau seri berbeda, kalau kalah berbeda, tapi yang pasti besar-besaran. Gue nggak tahu, target yang diberikan adalah lolos ke grup, atau target yang diberikan adalah lolos Piala Dunia. Atau kalau ngeliat performa kita yang semakin menurun grafiknya, gue mengkhawatirkan ada perubahan daripada yang sebelumnya gitu. Sebenarnya buruk juga enggak gitu. Kita satu grupnya di grup neraka. Kalau kita nggak di grup neraka, kita bagus sebenarnya tim gitu. Cuma kita di grup neraka, kita harus lawan Saudi, kita lawan Australia, kita harus lawan Jepang, lo bayangin, lawan Bahrain yang curang, terus lawan Cina yang jauh. Ya kita sebenarnya kalau nggak lawan orang-orang ini, nggak lawan tim-tim ini, kita sebenarnya bisa mendominasi banget di grup. Cuma nasib aja, nggak apa-apa. Allah akan kasih, kalau Allah kasih ujian yang cukup besar, nanti Allah akan kasih kebahagiaan yang cukup besar juga. Amin, insya Allah. Jadi itu yang perlu ditekankan sama seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.